Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu Guru harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan mempelajari muatan IPA tema 1, tema ketiga, dengan materi pemantulan dan penyerapan bunyi. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, anak-anak boleh menyiapkan buku ataupun alat tulis yang anak-anak perlukan selama kegiatan pembelajaran. Ya, dan sebelum kita lanjut, mari anak-anak kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Ya, boleh ambil sikap berdoanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Oke, kita langsung masuk ke materinya ya. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi sebagai gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras seperti kaca, dinding, logam, seng, besi, dan kayu. Nah, contohnya di sini, dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen dapat memantulkan bunyi. Ya, selanjutnya, selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap jika mengenai benda lunak. Misalnya seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Nah, contohnya, lantai dan dinding pada ruang pertemuan dilapisi karpet. Tujuannya untuk menyerap atau meredam bunyi agar suara dari dalam ruangan menjadi tidak bising atau terdengar hingga keluar ruangan. Nah, anak-anak bisa lihat contoh gambarnya. Di situ ada ruang pertemuan, jadi lantai dan dindingnya dilapisi oleh karpet. Ya, selanjutnya, pemantulan bunyi. Anak-anak telah mempelajari sifat-sifat bunyi, yaitu bunyi dapat merambat, dapat dipantulkan, dan dapat diserap. Bunyi dapat dipantulkan karena mengenai benda yang permukaannya keras, seperti batu, kayu, dan kaca. Bunyi juga dapat diserap jika mengenai permukaan benda yang lunak, seperti karet, karpet, dan busa. Berdasarkan jenisnya, bunyi pantul dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Bunyi pantul akan terdengar ketika jarak antara sumber bunyi dan bidang pemantul atau dinding pemantul sangat dekat, yaitu kurang dari 10 meter, sehingga bunyi yang dipantulkan menjadi lebih nyaring. Nah, contohnya, suara akan terdengar lebih keras ketika kita bernyanyi di dalam kamar mandi. Yang kedua, suara musik dalam ruang tertutup akan lebih keras daripada di lapangan terbuka. Nah, ini adalah contoh yang pertama ya, bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Yang kedua, ada gaung atau kerdam. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga bunyi yang terdengar menjadi tidak jelas. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul sekitar 10-20 meter. Hal ini menyebabkan hanya sebagian bunyi pantul yang tiba bersamaan dengan bunyi asli. Misalnya, bunyi aslinya kemari dan bunyi pantulnya kemari. Tapi bunyi yang terdengar oleh anak-anak misalnya adalah keri. Ya, seperti itu ya contohnya. Nah, untuk menghindari terjadinya gaung di gedung bioskop atau di gedung konser musik, dinding dalam gedung perlu dilapisi menggunakan bahan lunak seperti kain wol, kapas, karton, gelas, ataupun karpet. Nah, itu contohnya ya anak-anak ya. Yang ketiga, gema. Ini bunyi yang muncul setelah bunyi asli.
Gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asli. Gema terdengar saat jarak sumber bunyi dan dinding pantul jauh, yakni lebih dari 20 meter. Maaf ya anak-anak ya, Ibu Guru salah nulis. Sehingga ketika sumber asli selesai mengeluarkan bunyi, barulah terdengar di sekelilingnya. Misalnya ketika kita berteriak di gua, lembah, atau perbukitan yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Ya, selanjutnya adalah manfaat bunyi pantul. Ternyata bunyi pantul memiliki manfaat. Nah, berikut merupakan beberapa manfaat dari bunyi pantul ya anak-anak ya. Yang pertama, mengukur kedalaman laut. Jadi, kedalaman laut dapat diukur dengan cara menghitung waktu yang diperlukan oleh gelombang bunyi ketika dipancarkan dari kapal sampai ditangkap kembali oleh alat detektor. Jadi, bunyi pantul datang, kemudian dari dasar laut, bunyi pantul itu dipantulkan kembali untuk sampai ke kapal, sehingga ditangkap kembali oleh alat detektor. Jadi, kita dapat mengetahui seberapa kedalaman laut. Yang kedua, kita dapat mengetahui kedudukan benda laut. Kita dapat mengetahui kedudukan kapal selam dan kelompok ikan dengan cara kita memancarkan gelombang ultrasonik ke dalam laut. Sehingga ketika gelombang pantul itu datang, kita dapat mengetahui bagaimana kedudukan kapal selam dan sekelompok ikan yang ada di dalam laut. Nah, itu tadi beberapa manfaat dari bunyi pantul. Ibu Guru ulangi lagi ya. Yang pertama, anak-anak dapat mengukur kedalaman laut. Yang kedua, anak-anak dapat mengetahui kedudukan kapal selam. Dan yang ketiga, anak-anak dapat mengetahui posisi ikan di laut. Ya, nampaknya kita sudah masuk di akhir video. Sekian dulu materi yang Ibu Guru sampaikan. Kalau ada materi yang anak-anak belum mengerti, anak-anak boleh bertanya langsung ke Bu Guru, atau anak-anak boleh membacanya pada buku pena. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu anak-anak ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu Guru harap anak-anak selalu menjaga kesehatan, selalu mengikuti protokol kesehatan yang ada, dan pastinya tetap semangat untuk belajar ya. Salam semangat, salam DigiTM.